Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada beberapa keajaiban selawat, hari ini kita akan membahas tentang seorang yang boleh dikatakan pembunuh, boleh dikatakan pemerkosa, boleh dikatakan seorang yang jahil, bisa menjadi seorang wali karena berkat salawat. Nah, pada satu riwayat dikatakan ada seorang yang mana dengan kejahatannya dia sudah membunuh 99 orang. Artinya satu orang lagi jumlahnya cukup 100. Kerjaannya selain membunuh adalah berjudi, berzina, mabuk-mabukan, merampok, dan lain sebagainya. Yang jelas hampir semua kemaksiatan ada pada dirinya. Nah, pada suatu hari dia berjalan-jalan di suatu kampung dengan niat untuk merampok di kampung itu. Pada waktu itu adalah bulan Maulid. Nah, jadi karena di kampung itu, tradisi di kampung itu apabila datang bulan Maulid, maka setiap rumah itu, terutama bagi yang agak mampu, mengadakan acara Maulid. Nah, jadi rumah yang mau dituju untuk dirampok itu kebetulan rumahnya sedang dibacakan Maulid di Bai. Nah, jadi dia ini setelah melihat ke sana lalu terus dulu, tapi sempat dia mendengar salawat di sana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, setelah itu dia cepat berlalu, tapi di situ dia sangat terkesan dengan bacaan itu. Bacaan apa itu? Nah, karena terkesannya dengan bacaan itu, akhirnya dia mencari tahu, kemanapun dia melangkah dia mencari tahu. Akhirnya ada salah seorang temannya mengatakan itu adalah pembacaan Maulid, pembacaan salawat. Nah, setelah dia tahu bahwa itu salawat, dia mencari tahu lagi ke teman-temannya bagaimana bacaan-bacaan salawat itu. Nah, ada yang mengatakan, ada yang mengajarkan, walaupun sama-sama boleh dibilang penjahat, tapi ya ada juga yang di dalam hatinya masih ada terbuka cahaya kebenaran. Dia mengatakan ada yang salawat Jibril dan salawat Nariyah dan lain sebagainya. Karena dia seorang penjahat yang tidak tahu sama sekali tentang salawat, maka dia mengambil salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu yang dia lafalkan. Dia melafalkan itu terus dari pagi, sore, siang, malam. Nah, dengan melafalkan itu sehingga dia agak lupa dan tidak terpikir untuk merampok, berjudi, berzina dan lain sebagainya. Tapi dengan keadaan yang serba tidak ada, akhirnya dia ingin meminang seseorang.
Datanglah dia ke rumah orang yang dia kehendaki, orangnya cantik, anak kiai segala macam. Tok 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 tok. Dibukakan pintu oleh sang ayah, yaitu kiai tadi, dibukakan. Alangkah terkejutnya kiai tadi karena yang datang adalah terkenal dengan preman atau perampoknya. Tapi dia tidak kaget, dia tidak merasa apa-apa, mungkin Allah yang mengirim dia ke sini. Nah, disuruhlah masuk dengan tampang yang begitu beringas. Dia mengatakan bahwa dia mau melamar anaknya kiai. Kata kiai, sebentar saya tanyakan dulu kepada anak saya apakah dia menerima atau tidak. Sang anak ditanya, kata sang anak, tunggulah dulu barang 3 hari, saya mau salat istikharah dulu. Nah, baiklah, kata sang penjahat tadi. Pulanglah dia ke rumahnya. Nah, sang anak istikharah. Selesai sembahyang istikharah, akhirnya diberilah petunjuk bahwa diterima saja. Nah, setelah diterima, kalau malam setelah diterima, jadilah suami istri. Jadi kalau malam dia berjalan ke sana kemari, yang namanya kerjaannya mantan preman, bukan mantan lagi, masih preman, masih merampok segala macam. Tapi sang istri cuma berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepadanya. Nah, sampai di waktu yang ditentukan, akhirnya tepat hari Jumat, pagi Jumat, sang suami itu ada niat untuk meminjam pakaian mertuanya. Nah, jadi sekitar jam 4 subuh dia minjam pakaian mertuanya. Dia minta ajarin bagaimana caranya sembahyang. Nah, sembahyanglah dia dengan diajarkan bagaimana cara berwudu dengan sesingkat-singkatnya oleh sang istri. Setelah itu diajarkan bagaimana membaca Fatihah yang baik dan benar dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Setelah dia memakai pakaian, setelah dia menggunakan peci, jubah yang namanya kiai ya, ada sorban segala macam. Sekitar jam 9 pagi berangkatlah dia mencari masjid yang terjauh dari kampung itu. Berangkatlah dia dengan jalan kaki. Betapa banyak orang yang mencemoohnya, berapa banyak orang yang mengata-ngatakan yang tidak bagus. Tapi dengan di dalam hatinya sudah ada salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dia tidak pernah menghiraukan kata-kata orang itu. Sekitar beberapa waktu sampailah dia di masjid yang terjauh. Alangkah kagetnya seorang pembersih masjid, atau boleh dikatakan takmir masjid, kata orang Kalimantan, kaumnya masjid. Karena pakaian orang ini bukan pakaian orang sembarangan. Karena yang biasa memakai pakaian itu adalah kiai atau orang-orang yang datang dari Mekah. Nah, tapi dia memperhatikan kenapa orang ini berwudu 1 kali muka, 1 kali tangan kiri, tangan kanan, dan semuanya itu 1 kali semuanya. Nah, akhirnya datanglah kiai yang beneran. Dia bertanya,
kiai ini ada seorang, boleh dikatakan kiai, pakaiannya kiai, tapi berwudunya serba 1 kali. Nah, kata kiai, itulah yang wajibnya saja. Kalau yang 2 di akhirnya itulah adalah yang sunat. Tapi dia seorang kaum tadi, seorang takmir tadi tetap merasa bingung. Nah, setelah masuk, berdirilah dia tepat di belakang sajadah imam, duduk di sana. Setelah duduk, sampailah acara mengkhotbah segala macam selesai, sampai acara sholat Jumat. Karena pakaiannya tadi boleh dibilang pakaian seorang kiai besar, maka kiai yang mengkhotbah tadi menyuruh untuk maju ke depan. Disuruh maju ke depan dengan perasaan hati bercampur aduk. Yang namanya orang baru pertama kali seumur hidup sholat, ya bagaimana lagi? Tapi dengan didorong oleh takmir tadi, oleh kaum tadi, majulah dia sampai ke tempat imam. Setelah di tempat imam, dia ingat kata-kata istrinya, niat di dalam hati. Setelah itu dia takbir sekeras-kerasnya, Allahu Akbar. Kata si takmir tadi, wah ternyata ini bukan kiai palsu, karena takbirnya keras sekali. Hampir seluruh yang ada di masjid kaget. Dia membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai akhir dengan merdu sekali. Walaupun itu diajarkan baru beberapa saat dari pagi tadi. Nah, karena diberi hidayah oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah, akhirnya sampai waladdallin. Amin. Semua semangat waktu itu. Tapi setelah membaca Fatihah, dia tidak tahu lagi apa yang dia baca, apa yang harusnya dia baca, apa yang harusnya dia lakukan. Karena belajar yang singkat, waktu yang singkat. Nah, akhirnya dia sambil melirik di mana letak pintu. Nah, si takmir atau si kaum tadi sudah, wah ada yang tidak beres nih orang. Akhirnya dia melihat ada di samping kiri ada pintu yang terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat salawat yang selalu kubaca, mudah-mudahan saya selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Lari dia sekencang-kencangnya. Si takmir tadi atau si kaum tadi merasa dia ditipu, merasa dia diakali, merasa dia dibodohi. Dengan semangat dia mengajak orang, kejar. Akhirnya semua orang mengejar. Deg. Satu masjid mengejar dia. Si preman tadi, si pembunuh tadi lari sekencang-kencangnya. Sampai sekitar setengah jam setelah dia lari, akhirnya dia tidak sanggup lagi lari. Karena yang mengejar ini satu masjid, bukan satu orang. Satu masjid, kalau satu orang mungkin sudah habis dia bunuh itu. Tapi karena yang mengejar satu masjid, jamaah akhirnya dia lari. Dikala ada salah seorang yang ingin memukul, maka
karena di masjid itu ada ulama yang boleh dikatakan wali juga, katanya stop. Sebetulnya yang pengen kita pukul ini adalah wali juga. Nah, coba perhatikan masjid yang kita tinggalkan. Akhirnya datanglah badai, datanglah angin topan, yang mana seluruh masjid dan rumah yang ada di sekitarnya, yang kemungkinan jaraknya sesuai dengan larinya tadi, itu akhirnya habis rata dengan tanah. Kata wali tadi, coba bayangkan kalau seandainya kita tidak lari sampai ke sini, mungkin kita kejatuhan atap dan sebagainya. Akhirnya apa? Mereka yang mengejar tadi minta maaf dan minta doa kepada si yang dikejar tadi, si preman, mantan preman tadi. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil intisarinya bahwa dengan adanya salawat, dengan membaca salawat, insya Allah hati kita terbuka untuk berbuat baik, hati kita terbuka untuk beramal yang baik. Dengan membaca salawat, insya Allah kita dibimbing untuk berbuat baik, dan insya Allah kita akan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, maka sejak itulah dia mendawamkan salawat Jibril. Setelah itulah dia berbuat baik, dia belajar agama. Selang 1 bulan dia sudah hafal 1 khatam Al-Quran. Nah, dari kisah ini kita ambil yang bagus-bagusnya, kita ambil hikmahnya, bahwa seseorang yang bagaimanapun, yang walaupun dosanya bagaikan buih di lautan, dengan dia bertaubat, dengan dia bersalawat terlebih dahulu, dan akhirnya bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubatan yang sebenar-benarnya, akhirnya dia bisa menjadi seorang wali. Nah, apalagi kita yang dosanya belum sampai membunuh, belum sampai memperkosa puluhan orang, ratusan orang, tidak minum minuman keras, tidak judi dan sebagainya. Tapi ingat, kita jangan sombong, kita jangan riak dulu, karena apabila kita tidak mau bertobat, apabila kita tidak mau bersalawat, maka nasib kita belum ditentukan, belum tahu apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ingat, perbanyaklah salawat, agar hidup kita menjadi mudah, agar hidup kita menjadi indah, agar hidup kita menjadi berkah. Akhirnya mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.